Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di vlog saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana ya caranya mengundang keluarga ke Jepang bagi teman-teman anak EPA ya, teman-teman EPA yang sudah lulus vokasi camp. Nah, jadi banyak ya teman-teman yang sudah lulus vokasi camp ini menanyakannya bagaimana sih caranya mengundang keluarga, apa saja sih syarat-syaratnya mengundang keluarga. Nah, jadi saya akan menjelaskannya di sini. Kebetulan video ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya. Eh, untuk mengundang keluarga kali ini berbeda ya dengan visa kunjungan keluarga sementara ya. Kalau visa kunjungan keluarga sementara itu hanya 90 hari dan itu tidak butuh syarat lulus ujian Kokasik. Nah, jadi tanpa harus lulus ujian Kokasik pun teman-teman bisa mengundang keluarga ke Jepang selama 90 hari. Tapi kalau mau yang lebih lama atau sesuai dengan visanya kita, nah teman-teman harus lulus ujian Kokasik terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk mengundang keluarga ke Jepang ini teman-teman butuh yang namanya CEO. Jadi CEO itu adalah Certificate of Eligibility. Jadi ini syarat utama untuk bisa mengundang keluarga ya ke Jepang ya, karena dengan adanya surat ini nanti keluarga teman-teman tuh akan dia buatkan resident card yang sama seperti yang teman-teman punya. Oke, langsung saja ya. Uh, apa-apa saja sih yang diperlukan kan gitu, apa-apa saja yang harus disiapkan. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan beberapa berkas, di mana satu gulungan berkas ini hanya berlaku untuk satu orang. Nah, jadi kalau teman-teman itu mau mengundang keluarga seperti anak dan dua orang anak dan istri, maka teman-teman butuh tiga gulungan berkas ya. Jadi jangan sampai tiga orang hanya mengajukan satu gulungan berkas, itu tidak akan berlaku ya. Nah, jadi kita langsung saja ke berkas-berkas apa aja yang perlu disiapkan. Yang pertama itu, maaf ya saya nggak ingat jadi saya sambil baca ya. Nah, yang pertama itu eh, formulir aplikasi ya. Jadi formulir aplikasi ini bisa teman-teman download eh, dari website imigrasi Jepang ya. Nanti teman buka websitenya, kemudian klik Certificate of Eligibility, lalu scroll ke bawah, pilih yang nomor 12. Nah, nanti berkas itu, formulir itu teman-teman print dan silahkan dilengkapi, diisi dan dilengkapi ya. Untuk mengisinya tuh lebih baik di ini ya, ditulis pakai komputer ya biar lebih jelas ya, soalnya nanti seperti nomor dan huruf-hurufnya tuh biar lebih jelas ya. Saya sarankan lebih baik diketik pakai komputer ya, pakai Word maksudnya, jangan pakai tulis tangan. Kemudian yang berikutnya pas foto ya, ukurannya 3x4. Nah, ini cukup satu lembar saja. Tapi saran saya untuk jaga-jaga bawa saja 2 lembar ya, siapa tahu diminta untuk yang lain. Nah, di pas foto ini itu ada ketentuannya. Jadi warna background itu harus berwarna putih, jangan warna yang lain. Kemudian fotonya harus 3 bulan terakhir. Saya rasa kalau untuk pas foto ini ya, untuk syarat yang 3 bulan terakhir ini bukan hanya untuk pengajuan resident card ya atau CEO ini, tapi untuk yang lain-lain juga. Di Jepang tuh umumnya 3 bulan terakhir ya fotonya. Kemudian untuk yang wanita tidak boleh memakai cadar ya kan, atau topi ya. Untuk yang pria juga tidak boleh memakai topi. Tapi kalau jilbab itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya istrinya bercadar pada waktu pengambilan foto ya, khusus untuk foto itu saja kan cadarnya bisa dilepas ya, untuk ini untuk foto itu saja. Kemudian yang selanjutnya itu teman-teman harus menyiapkan perangko. Ya, perangko ini waktu saya membuat dulu itu harganya sekitar 329 yen. Ya, biaya perangko itu ya. Kemudian amplop. Nah, jadi amplop ini digunakan untuk mengirim CEO yang sudah jadi ke rumah kita gitu. Jadi teman-teman harus menyiapkan sendiri. Dan tulis alamatnya teman-teman ya. Nah, jadi alamat kita pun kita sendiri yang menulis. Jadi jangan sampai kelupaan. Kalau lupa mungkin diingatkannya di kantor imigrasi ya.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lupa beli perangko atau beli amplopnya, di kantor imigrasi itu ada dijual biasanya di kombininya. Kemudian untuk yang selanjutnya, teman-teman harus menyiapkan yang namanya buku nikah. Nah, buku nikah ini bawa yang asli ya. Jadi fotokopinya ini 1 lembar saja cukup, tapi bawa yang asli. Kemudian transit ke dalam bahasa Jepang, ya, transit dalam ke bahasa Jepang. Kemudian fotokopi akte kelahiran juga bawa yang asli, ya kan. Fotokopi ini juga cukup 1 lembar saja. Kemudian ditransit ke dalam bahasa Jepang juga. Kemudian fotokopi kartu keluarga ini juga bawa yang asli. Nah, kemudian ditranslate ke dalam bahasa Jepang. Dan selanjutnya fotokopi Zari Yukado ya, atau resident card. Nah, ini resident card ini harusnya sudah di closing ya, yang harus sudah yang terbaru ya, yang sudah 3 tahun Goto ya, Sanen Goto ya, closingnya, bukan yang Ichinen Goto. Kemudian Juminho ya 1 lembar, dan Juminho-nya minta yang lengkap ya, jangan yang nggak lengkap ya. Kemudian fotokopi paspor 1 lembar. Paspor ini juga bawa yang asli. Siapa tahu nanti ditanya sama mereka kan mana yang asli gitu kan. Bawa saja untuk jaga-jaga. Selanjutnya surat keterangan kerja ya, atau shokushomeisho. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan dari tempat kerja ya, minta sama mereka, saya butuh, bilang aja gitu. Ntar sama mereka dikeluarkan. Kemudian surat penghasilan tahunan ya, atau nenshu ya, ini juga dibutuhkan. Kemudian untuk letter guarante ini tidak usah dibuat lagi, tidak usah dibuat khusus lagi, karena di formulir yang nomor 1 yang saya sebutkan tadi sudah ada di situ ya, jadi ini tidak dibutuhkan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mengurus si OE ini adalah semua berkas yang diterima tidak dikembalikan lagi, teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan sampai lupa untuk meminta berkas-berkas yang asli ya, seperti KK, kemudian buku nikah, akte lahir, paspor dan lain-lainnya yang asli ya. Jangan sampai kelupaan karena tidak dikembalikan lagi sama mereka. Nah, jadi untuk mengurus si OE ini, teman-teman harus datang ke kantor imigrasi itu lebih baik pagi-pagi. Karena kalau datangnya sedikit siangan, ntar antriannya bisa panjang sekali. Dan itu sangat membosankan ya. Setelah ambil nomor antrian, teman-teman bisa tunggu sampai dipanggil. Nah, jika tidak ada yang kurang dari bekas-bekas yang teman serahkan tadi, nah nanti teman-teman akan dikasih resia atau bukti pengajuan si OE itu ya. Dan saran saya jangan sampai hilang. Jadi resi tadi itu jangan sampai hilang. Kemudian proses ini membutuhkan waktu lebih kurang itu 1-3 bulan ya, tergantung daerah masing-masing dan tergantung kondisi masing-masing. Nanti jika sudah selesai, maka amplop akan dikirim sesuai dengan alamat yang kita tulis tadi. Kemudian silahkan datang lagi ke imigrasi, bawa lembar CEO-nya yang sudah dikirim tadi dan resnya juga untuk proses pembuatan resident card-nya. Nah, jadi seperti itu ya prosesnya. Bagaimana sih caranya mengundang keluarga ke Jepang itu, dan apa-apa saja sih yang perlu disiapkan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau kasus saya dulu ya, karena saya tidak ingin berlama-lama bertemu dengan keluarga saya, dengan anak dan istri saya, jadi saya dulu kan itu 1-3 bulan tuh apanya, jangka waktunya ya maksimal 3 bulan kan. Jadi setelah 1 bulan surat berkas yang saya ajukan, saya pulang tuh ke Indonesia dan saya bawakan istri saya ke Jepang menggunakan visa kunjungan sementara. Nah, visa kunjungan sementara tadi juga kan 3 bulan. Jadi begitu ini selesai, CEO-nya ini selesai, CEO bukan maaf, COE-nya ini selesai, maka saya udah langsung bisa mengajukan resident card-nya istri saya tadi, karena sudah jadi dan istri saya sudah di sini, jadi tidak perlu repot-repot lagi kita gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang
sudah tidak sabar untuk menunggu lamanya proses pembuatan si OE ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan kunjungan visa sementara dulu, ya kan. Tapi ingat ya, 1 bulan setelah diajukan ini, karena batasnya 3 bulan tuh. Ntar kalau mepet-mepet, siapa tahu belum siap atau ada kendala, ya kan. Terus visa kunjungan keluarga sementaranya sudah habis, kan bisa dipulangkan atau bisa pulang kan sebelum ini selesai kan. Jadi agak repot. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Oke, saya rasa video kali ini cukup sekian dulu. Jika ada pertanyaan dari teman-teman apa saja yang berhubungan tentang di Jepang ini, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.